Orang yang sabar itu apa? Ingat, jangan suka beralibi, jangan suka beralasan. Sabar sih sabar, saya kan manusia biasa. Sabar juga ada batasnya. Dah. Bukankah kita sama-sama tahu Allah bersama dengan orang-orang yang sabar? Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan? Sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Lalu kenapa kita batasi hubungan kita dengan Allah? Cuma gara-gara alasan gak sabar, sabar ada batasnya. Emang mau ditinggal Allah? Emang mau gak bersama dengan Allah? Allah yang membersamai kita adalah Rob yang maha tak terbatas. Bagaimana mungkin sabar ada batasnya? Bagaimana mungkin sabar memiliki batasan? Gak mungkin. Yuk, makanya jangan batasi diri kita dengan Allah. Sabar gak ada batasnya. Gak ada. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur dengan segala kebaikan yang Allah berikan, yang Allah titipkan? Dan ingat, azab Allah sangat pedih kepada orang-orang yang kufur. Azab Allah sangat pedih kepada orang-orang yang kufur. Kufur itu apa? Ngeluh, kufur. Coba gerbangnya ngeluh apa? Sok saya tanya, gerbangnya orang ngeluh apa? Berawal dari kalimat aduh. Gerbangnya orang ngeluh berawal dari kalimat aduh. Aduh ini adalah gerbangnya keluh kesah. Ada nggak aduh yang baik? Nggak ada. Bahkan aduh cantiknya, aduh gantengnya, nggak baik itu. Masya Allah cantiknya. Kalau kita aduh cantiknya, penyakit ain. Ayo eliminasi itu kalimat-kalimat gerbang-gerbang keluh kesah, gerbang-gerbang penyakit ain. Eliminasi. Karena salah satu gerbang penyakit ain adalah kalimat aduh. Percaya nggak? Ketika kita melihat orang yang tampan, melihat orang yang cantik, aduh cantiknya, gantengnya. Tanpa kita menyebut Allah terlebih dahulu, itu bisa menjadi penyakit ain. Bukan hanya ain untuk orang tersebut, ain pula untuk kita. Penyakit ain itu disebutkan oleh Rasulullah, jika ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, ain lebih cepat daripada takdir. Bahkan air bisa menjadikan kematian. Yuk, hati-hati teman-teman. Hati-hati. Hati-hati. Ya, itu ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar. Ayo. Apapun yang menimpa diri kita, lakukanlah, terimalah dengan ridho dan sabarlah dalam menjalaninya. Jangan sampai ada prasangka-prasangka buruk kita kepada siapapun dan apapun. Jangan sampai Allah titipkan rizki yang lagi sedikit. Ya karena jatah kita saat ini segitu. Allah titipkan yang banyak. Bagaimana caranya itu manfaat untuk di jalan Allah. Jangan sampai dititipi rizki justru menjadikan diri kita lalai. Jangan. Justru ujian berat itu bukan ujian di kala miskin. Bukan. Ya, ujian berat itu ujian di kala kaya. Itu ujiannya berat. Orang kaya rajin ibadah wajar mungkin karena dia merasakan ketenangan. Namun orang miskin tetap rajin ibadah itu luar biasa. Udah tidak ada lagi. Insya Allah masuk angin udah gampang cara nyembuhinnya lagi. Mau terapi angin? Yuk kita terapi angin. Saya harapkan semuanya ikut mempraktekkan. Caranya mudah. Jangan dianggap sepele terapinya. Mudah terapinya, dampaknya luar biasa, badan langsung segar. Gak pakai lama. Yuk teman-teman. Pertama, badan tegak lurus. Tempelkan tangan seperti ini di pundak. Ya, tempelkan tangan di pundak seperti ini. Mau yang tangan kanan boleh, mau yang tangan kiri boleh. Mau kayak gini boleh, mau kayak gini boleh. Yang penting tempelkan di pundak. Ya, udah seperti ini. Sekarang pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Sekarang ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi doanya diulang. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafas dari hidung yang dalam. Tahan nafasnya dalam perut. Baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati. Mulut tetap diam.
Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut dan buka matanya. Buka matanya. Sekarang lihat terapinya. Pencet pundaknya, lalu tarik. Pencet lagi, tarik. Pencet lagi, tarik. Pundak sebelahnya, pencet, tarik. Pencet, tarik. Ya, pencet, tarik. Yang suka sakit di leher sama, pencet, tarik. Pencet, tarik. Ya. Kalau udah, lipat daun telinganya, dilipat. Ya, dilipat. Ini karena saya lagi pakai headset ya. Jadi teman-teman usahakan melipatnya itu sampai nekuk ini ya. Nah, usahakan gini lipatnya. Ya, lipat. Lipat daun telinganya dilipat. Kalau udah, sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Punggung tangannya dicubit-cubit seperti ini. Ingat ya, dicubit bukan ditempel doang, agak ditekan. Agak ditekan. Yuk, agak ditekan. Lalu cubit pula pergelangan tangan. Pergelangan tangan dicubit-cubit. Yuk. Kalau udah, cubit tangan sebelahnya. Ingat ya, cubit bukan nempel doang, cubit. Yuk. Lalu pergelangan tangannya. Kalau udah, sekarang pergelangan kaki. Nggak kelihatan ya. Maaf ya, nggak kelihatan ya. Jadi pergelangan kaki itu yang di sini, di atasnya mata kaki. Di atasnya mata kaki, kaki bagian depan dicubit. Kaki bagian dalam dicubit. Kaki bagian samping dicubit. Nanti rasanya peres, rasanya perih. Cubit aja punggung pergelangan kakinya cubit. Nanti kalau udah, kaki sebelahnya juga dicubit. Kaki sebelahnya juga dicubit. Udah? Udah dicubit, bagian depan, bagian dalam, bagian samping dicubit. Udah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan Anda rasakan badan Anda hangat. Keluar keringat hangat. Badannya segar, langsung sendawa, badan langsung enteng. Sok rasakan. Ya, nanti diulang doanya. Silakan dirasakan, badan langsung hangat, keluar keringat hangat, langsung sendawa, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang. Sok dirasakan. Sok dirasakan. Udah belum? Badan langsung segar nggak? Badannya langsung hangat nggak? Sendawa. Enak. Enak. Nggak pakai lama langsung enak badannya. Langsung keringetan. VT-nya sudah ada di profil saya. Cek aja di profil saya. Ada kok terapi angin. Ya apa-apa. Udah enak? Udah enak? Enak terapinya? Badannya udah langsung segar? Langsung segar? Terapi segar sehari berapa kali? Secukupnya. Kalau lagi ngerasa nggak enak badan, lakukan terapinya. Ya, enak, segar, luar biasa. Masya Allah. Sok teman-teman buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Teman-teman buka Sirah Nabawiyah. Itu adalah cara untuk kita belajar ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan. Ya, ilmunya ada, penjelasannya ada, kitabnya ada. Itu baru ilmu. Oke? Nah, sehingga apa? Kita hidup dalam kebaikan, kita hidup dengan keberkahan. Jadilah manusia yang rahmatan lil alamin, bukan hanya lisannya doang rahmatan lil alamin. Yang suka masuk angin, biasanya kalau perjalanan doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu doang. Boleh, nggak apa-apa, bagus doa itu. Memang itu yang diajarkan. Namun, kalau kita ingin ditambahi doanya, boleh nggak? Boleh. Wah, nambah-nambahin bid'ah ini, dah. Apa doanya kalau mau bepergian supaya nggak masuk angin? Apa kalau mau bepergian supaya lancar aman perjalanannya? Mohon sama Allah. Selain daripada doa Bismillahirrahmanirrahim, perbanyak pula doa. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, izinkan hamba, ridhoi hamba untuk melakukan perjalanan menuju sebut tempat tujuannya. Hamba mohon ya Allah, jadikanlah perjalanan ini perjalanan yang kau berkahi. Jadikan setiap tempat yang hamba lewati, setiap tempat yang hamba singgahi, jadikanlah kebaikan keberkahan untuk seluruh alammu, seluruh makhlukmu, seluruh ciptaanmu, baik yang nyata maupun yang gaib. Jadikan pula perjalanan ini keberkahan ya Allah, bagi seluruh ahli kubur,
yang ada di seluruh pemakaman yang hamba lewati. Ya Allah, bimbing hamba, jadikanlah hamba rahmat, jadikanlah hamba kebaikan, jadikanlah hamba manfaat untuk semestamu. Coba kalau doanya kayak gitu. Ya, coba kalau doanya kayak gitu. Kita pergi tempat yang kita lewati berkah, kita doakan berkah. Tempat yang kita singgahi, kita doakan berkah. Pemakaman yang kita lihat, pemakaman yang kita lewati, ahli kuburnya semuanya sudah didoakan. Bahkan pohon yang kita lewati didoakan. Rumput yang ada di sekitar jalan didoakan. Tiap batas wilayah kota, desa didoakan. Langit, bumi, seluruh makhluknya nyata goib didoakan. Inilah perjalanan yang membawa kebaikan dan keberkahan. Sehingga orang-orang yang berjalan seperti ini, semesta pun ikut serta menyertainya. Angin akan senantiasa menghampirinya, awan akan senantiasa melindunginya. Sok teman-teman. Sok. Ketika lagi jalan, kita harusnya ketemu lampu merah. Begitu kita lewat, qadarullah lampunya hijau. Begitu ketemu lampu merah lagi, qadarullah ketemunya hijau lagi. Tuh, yang harusnya ketemu macet, qadarullah giliran kita lewat nggak macet. Yang harusnya mungkin harusnya kehujanan sepanjang jalan, qadarullah kita lewat hujannya berhenti. Begitu kita melewati hujannya turun lagi. Jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Maka pahamilah apa itu rahmatan lil alamin. Sudah belum kita mengamalkan hidup sebagaimana rahmatan lil alamin? Sudah belum? Ayo, kita doa seperti itu kalau berjalan. Begitupun pulang pun sama. Dari tempat kerja menuju pulang, meskipun jalan kaki, gak masalah. Ya Allah, terima kasih atas peluang amal, atas ciptaan amalmu hari ini. Izinkan hamba untuk melakukan perjalanan pulang menuju ke rumah hamba. Jadikan perjalanan ini kebaikan, keberkahan untuk seluruh alammu, seluruh makhlukmu, seluruh ciptaanmu, baik yang nyata maupun yang gaib. Jadikan pula ya Allah perjalanan ini berkah sampainya hamba di rumah. Ia lontarkan kepada Allah. Ketika ia berusaha sudah semaksimal mungkin, berikhtiar sudah semaksimal mungkin, doa sudah semaksimal mungkin, namun apa yang ia inginkan, kenyataan tak seindah harapan. Kemudian ia mengeluh kepada Allah, ia menganggap Allah tidak adil, ia kecewa kepada keputusan, ia kecewa kepada Allah, bahkan ia sampai mengumpat dengan kalimat-kalimat buruk kepada Allah. Hati-hati, kelenjar getah bening akan muncul dalam lehernya. Ada di sini yang terkena kelenjar getah bening? Ya, kalau ada, segeralah beristighfar, segeralah bertobat, memohon ampun kepada Allah. Karena adanya sifat, sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang menentang Allah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi adanya ucapan yang menyakiti orang tua, menggores luka pada hatinya, membentaknya, memarahinya, mendebatnya. Hati-hati, muncul penyakit-penyakit pada leher. Begitupun dengan hal yang sama kita lakukan kepada anak kita, muncul pula penyakit di leher. Bukan hanya itu, anak kecil akan kecewa ketika melihat bapak ibunya berantem di hadapannya. Orang yang sering berantem di hadapan anak, jangan kaget akan muncul penyakit pada leher, baik pada ibunya, baik pada bapaknya, ataupun pada anaknya. Hati-hati. Ya, itulah saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah. Inilah pentingnya sebuah ilmu. Ilmu akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita, jalan menuju pulang kepada Allah. Ilmu yang akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kita, jalan menuju pulang kepada Allah. Hati-hati saudaraku. Maka ayo, perbaikilah batas antara hidup dan mati. Perbaikilah antara orang tua kita dan anak kita. Perbaiki hubungan kita. Selagi orang tua kita masih ada, selagi orang tua kita masih hidup, persembahkanlah yang terbaik. Persembahkanlah yang terbaik. Jika ternyata jarak yang menghalangi kita untuk dekat dengan orang tua kita, yuk, sediakanlah waktu, spesialiskanlah waktu untuk kita bersilaturahim, berkunjung kepada orang tua kita. Jangan nunggu waktu senggang, jangan nunggu waktu libur. Liburkan diri kita, senggangkan waktu kita untuk apa? Demi untuk berjumpa dengan orang tua kita. Ayo teman-teman, ayo kita belajar. Selagi apa surga kita masih hidup, di mana setiap kita melakukan kebaikan kepada orang tua kita, berpotensi besar mendapatkan tiket-tiket surga. Karena surga berada di bawah telapak kakinya. Bukan berarti kita melakukan kebodohan. Ini orang bodoh ketika mendengar surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ketika minta maaf kaki ibunya dicuci, airnya diminum. Ini orang bodoh. Bukan itu maksudnya guys. Bukan itu. Bukan kita mencium telapak kakinya. Bukan kita mencuci, membasuh kakinya, airnya diminum. Bukan itu.
Apa sih maksud daripada surga bawah telapak kakinya? Kita harus bisa mengangkat derajat orang tua kita. Letakkan orang tua kita di atas segala-galanya. Bukankah kita sering mendengar? Jika kau taat pada rajamu, lebih taatlah pada ibumu. Jika kau patuh pada atasanmu, lebih patuhlah pada ibumu. Ya. Bahkan jika kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Tuh teman-teman. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Tapi orang tua saya nggak sholat, tapi orang tua saya nggak baik. Jangan dilihat nggak baik nggak sholatnya. Yang penting kita tetap menjadi anak yang baik karena Allah dan untuk Allah. Kita tetap menjadi anak yang baik karena Allah dan untuk Allah. Meskipun orang tua kita, misal ada orang tua yang belum baik, ada orang tua yang nggak sholat. Ya, urusan sholatnya hanya urusan dia dengan Allah. Yang penting jangan sampai status saya sebagai anak justru menjadi anak yang durhaka, ikut-ikutan orang tua. Selagi orang tua tidak menyuruh kita kepada kemaksiatan, tidak menyuruh kita kepada keburukan, kita tetap harus menjunjung tinggi orang tua kita. Itu ya teman-teman ya. Kalau kita hanya sibuk cari obatnya, sibuk ikhtiarnya, tapi nggak sibuk memperbaiki penyebabnya, hanya buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya. Inilah pentingnya sebuah ilmu, sehingga kita tahu cahaya, kita tahu di depan ada lubang, maka kita harus menghindar. Kita tahu ketika sudah jadi cahaya, cahaya itu bisa menuntun kita menuju keselamatan. Cahaya itu bisa menuntun kita menuju kebahagiaan. Kalau orang sudah ada bekal ilmunya, dia akan perbaiki penyebabnya, bukan sibuk cari obatnya. Oke? Ya. Itu ya. Jadi seperti itu. Terus perbaiki diri, sifat, perilaku, perbuatan. Ustaz, saya sakit kepala, kira-kira sifat apa yang harus diperbaiki? Perasaan saya udah belajar istiqomah dalam kebaikan, perasaan saya udah ibadahnya juga saya usahakan setiap hari full 5 waktu, sodakoh juga insya Allah setiap subuh saya juga sodakoh, puasa juga saya jalani. Tapi kenapa kok sakit saya masih ada? Perasaan saya udah belajar memperbaiki diri, kenapa? Belajar memperbaiki dirinya karena Allah atau karena pengen sembuh? Belajar memperbaiki diri dengan syariat tuntunan agama itu memang kewajiban. Yang disebut memperbaiki diri itu memperbaiki penyebab, perilaku, perbuatan. Diperbaiki. Orang sakit kepala, kepala itu di mana wilayahnya? Wilayah di atas leher. Di atas leher disebutnya apa? Wilayah dunia. Sakit kepala ada di wilayah rambut. Wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Daud. Penjelasan dalam Al-Quran, Nabi Daud kisahnya adalah apa? Menghadapi kaum yang keras kepala dan besar kepala. Meskipun Anda sudah ibadah, meskipun Anda sudah memperbaiki diri, meskipun baca Al-Qurannya udah rajin, meskipun sodakohnya udah rajin, saya tanya, keras kepala sama besar kepalanya udah diperbaiki belum? Ibadah itu kewajiban. Ya, sodakoh segala macam itu memang perintah. Jadi ketika kita melakukan perintah Allah, yaitu sebagai bentuk ketaatan. Namun yang disebut melakukan perubahan itu sifat kita, perilaku kita, perbuatan kita. Perkara ibadah itu perintah, harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan dosa. Berarti kita tidak mengakui Allah sebagai Tuhan kita. Maka itu kewajiban, kerjakan. Jangan mengharapkan apa-apa, cukup mengharapkan ridho Allah saja. Namun dalam menuju sembuh, sifat yang harus diperbaiki. Memang dasar paling utama adalah ibadah yang diperbaiki. Betul. Tanpa memperbaiki ibadah, bagaimana mungkin bisa memperbaiki sifat? Tuh ya. Ya. Tanpa memperbaiki ibadah, tidak mungkin orang bisa memperbaiki sifat. Tidak mungkin. Ya. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Semoga bertanda baik. Ya, gitu ya teman-teman ya. Begitu. Jadi, ketika ada penyakit, jangan sibuk cari obatnya. Sibuklah perbaiki penyebabnya. Orang yang sakit kepala, itu penyebabnya gara-garanya apa? Banyak pikiran perkara dunia. Ibadahnya jalan, sodakohnya jalan, puasanya jalan, baca Al-Qurannya jalan. Namun kalau pikirannya masih sibuk memikirkan perkara dunia, maka sakit kepala akan tetap ada. Apalagi kalau sifatnya, dia masih keras kepala, dia masih besar kepala.
maka akan tetap ada. Meskipun sholatnya udah jalan, sodakohnya udah jalan, puasanya udah jalan, namun masih punya sifat keras kepala, sifat besar kepala, maka akan tetap ada penyakitnya. Iya, jadi di sini mulai bisa dipahami. Mulai bisa dipahami belum teman-teman? Ustaz, saya perasaan udah memperbaiki diri, ibadah juga udah baik, tapi kenapa saya masih sakit asam lambung? Kenapa saya masih sakit? Sering takut, sering khawatir, sering cemas, sering deg-degan, sering gelisah, takut mati, takut penyakitnya tambah parah, takut nggak sembuh-sembuh. Ada yang punya penyakit asam lambung kayak gitu? Ada nggak? Perasaan ibadahnya udah diperbaiki, perasaan sodakohnya udah jalan, perasaan perintah-perintah Allah udah dijalani, tapi kenapa asam lambung ini belum sembuh? Bahkan hati belum tenang, hati masih gelisah, pikiran masih kemana-mana, takut mati, takut makan ini, takut makan itu, hawaannya nggak betah, hati berdebar-debar. Ada yang merasakan itu? Ada nggak? Ada yang merasa udah memperbaiki diri, belajar menjadi orang baik, belajar menjadi orang yang lebih baik lagi, namun asam lambungnya belum sembuh juga. Perasaan saya udah belajar memperbaiki diri, kenapa belum sembuh? Ibadah itu kewajiban, memang harus ibadah. Puasa juga perintah, harus puasa. Sodakoh juga perintah, harus sodakoh. Baca Quran juga perintah, memang harus baca Quran. Itu sebagai pondasinya. Sedangkan penyebabnya bukan perkara itu saja. Penyebabnya adalah sifat perilaku perbuatan kita. Sifat apa, perilaku apa, perbuatan apa yang menjadikan penyakit asam lambung? Ingat, lambung disebutnya wilayah Nabi Yunus. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Ketika Nabi Yunus merasa putus asa. Ketika Nabi Yunus bukan hanya merasa putus asa, dia ketakutan, dia kekhawatiran, dia kecemasan, bahkan apa? Dia membelot bahasanya nih. Suruh sabar sama kata Allah, dia malah putus asa, ditinggalin kaumnya. Singkat cerita ditegur oleh Allah. Berada dimakan oleh ikan, ketika di dalam perut ikan, apa yang dilakukan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang patut hamba sembah melainkan hanya padamu ya Allah. Ampuni hamba yang telah zolim pada diri hamba sendiri. Jadi orang yang terkena penyakit asam lambung karena dia telah zolim pada dirinya sendiri. Ibadahnya mungkin udah jalan, sodakohnya jalan, kebaikannya mungkin udah jalan, namun dia zolim pada diri sendiri. Kezoliman apa? Orang ketika banyak pikiran, itu sama saja dia zolim pada diri sendiri. Karena orang ketika banyak pikiran, semua syaraf organ tubuh itu menegang. Maka kalau lagi banyak pikiran, tengkuk leher sakit, pundak sakit, belikat sakit. Kalau lagi banyak pikiran, organ tubuh tetap bekerja, lambung semakin ekstra kerjanya, sehingga Pak memunculkan zat asam lambung yang berlebih. Terjadilah penyakit asam lambung. Orang kalau lagi banyak pikiran, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Bukankah itu zolim pada diri sendiri? Ketika Anda masih tetap banyak pikiran, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak was-was, ibadah apapun dilakukan ketika ketakutan-ketakutan itu masih dipikirkan, pikiran-pikiran itu masih menghantui, tetap aja atau udah? Tetap aja. Tetap aja. Ya, tetap aja seperti itu. Meskipun ibadahnya udah jalan, sodakohnya udah jalan, amaliah-amaliah lain udah jalan, namun kalau pikirannya belum bisa istirahat, ketakutannya belum bisa istirahat, was-wasnya belum bisa istirahat, tetap aja asam lambungnya kambuh. Jadi perbaiki apa? Sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Namun ibadahnya jangan sampai ditinggalkan. Itu karena ibadah itu pondasinya. Gak mungkin kita bisa merubah sifat tanpa ibadah. Gak mungkin kita bisa merubah perilaku dan perbuatan tanpa ibadah. Paham di sini? Jadi kalau kita hanya sibuk cari obat ke sana kemari, emang sembuh. Nggak ada jaminan obat menyembuhkan kita. Nggak ada jaminan dokter menyembuhkan penyakit kita. Nggak ada jaminan rumah sakit menyembuhkan penyakit kita. Nggak ada jaminan ustadz, kiai, tabib menyembuhkan penyakit kita. Nggak ada jaminan. Kenapa? Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Bukan obat? Bukan. Bukan dokter? Bukan. Bukan ustadz? Bukan. Bukan kiai? Bukan. Apalagi dukun? Bukan. Allah yang menyembuhkan. Obat milik Allah, kesembuhan milik Allah.
Kalau udah tahu Allah maha segala-galanya, ngapain nyari selain Allah? Nyari ke sana, nyari ke sini, datang ke sana, datang ke situ. Padahal Allah dekat, sedekat urat nadi. Allah dekat, nggak dicari. Allah dekat, nggak didatangi. Yang jauh dijabani. Lah, gimana mau menemukan kesembuhan? Yang dekat nggak didatangi, yang jauh dijabani. Gimana atuh dak? Nggak masuk ke rumusan, nggak masuk. Ya, sembuh milik siapa? Milik Allah. Obat milik siapa? Milik Allah. Jika Allah maha segala-galanya, kenapa mencari yang lain? Datang ke rumah sakit, berobat ke sana, berobat ke sini, berobat ke situ, datang ke orang pinter, datang ke Pak Ustadz, datang ke Pak Kiai. Sedangkan Allahnya itu dekat. Dekat, sedekat urat nadi. Dekat. Kenapa Allah yang dekat, yang maha segala-galanya nggak didatangi, namun lebih sibuk dengan perkara ikhtiarnya? Kan itu sunatullah. Betul, ikhtiar itu sunatullah. Sunatullah yang seperti apa? Sudahkah kita dekati Allah terlebih dahulu? Sudahkah kita libatkan Allah terlebih dahulu? Ayo, poin daripada Allah titipkan penyakit, Allah hanya ingin kita berubah. Maka Pak, datanglah kepada Allah dengan penghambaan yang benar. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa penyebab penyakit hamba. Hamba sadar, hamba salah, hamba hilaf ya Allah. Sakit ini buah daripada perilaku perbuatan hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Engkaulah pemilik kesembuhan. Engkaulah Rabb yang maha memberikan pertolongan. Hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Karuniakanlah kesembuhan untuk hamba ya Allah. Dan bimbinglah hamba, tuntunlah langkah kaki ini untuk mendapatkan ikhtiar yang terbaik darimu, ikhtiar yang kau ridhoi, ikhtiar yang kau berkahi, ikhtiar yang mendapatkan sembuh darimu. Udah kayak gitu belum? Udah kayak gitu belum? Ikhtiarnya minta sama Allah. Ya Allah, bimbing langkah kaki ini ya Allah untuk mendapatkan ikhtiar yang terbaik, ikhtiar yang kau ridhoi, ikhtiar yang kau rahmati, ikhtiar yang mendapatkan karunia sembuh darimu. Jika Allah sudah membimbing langkah kaki kita, andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus lewat dokter, harus lewat rumah sakit, Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat ustadz, lewat kiai, lewat herbal, lewat tabib, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Itu ya. Jadi itu poin pentingnya. Bukan sibuk cari obatnya, bukan sibuk ikhtiarnya. Ikhtiar mah nanti. Perbaiki dulu, doa dulu, baru ikhtiar. Ya, kalau sibuk ikhtiar doang, ikhtiar nggak ada jaminan membuat penyakit sembuh. Poin yang paling penting, bagaimana caranya saat ini Allah ridho menyembuhkan penyakit kita. Bukan kita malah sibuk ikhtiar ke sana kemari. Mau datang ke luar negeri sekalipun, yang disebutnya teknologinya tinggi, gak ada jaminan penyakit sembuh jika Allah belum ridho. Mentang-mentang punya duit, bangga bisa berobat di rumah sakit yang mahal, bangga bisa beli obat yang mahal, gak ada jaminan sembuh. Karena sembuh itu milik Allah, bukan milik rumah sakit, bukan milik dokter, bukan milik obat, bukan milik ustadz, bukan milik kiai, apalagi milik dukun. Gak bakalan. Yuk, makanya ayo sibuklah bagaimana caranya Allah itu ridho menyembuhkan penyakit kita. Sudah belum melibatkan Allah? Kalau kita merasa punya harta, kita bisa ikhtiar ke sana kemari. Merasa punya harta, bisa berobat ke sana kemari. Sombong amat. Dari mana datangnya harta? Dari Allah. Engkau kumpulkan harta bertahun-tahun, habis untuk berobat kok bangga. Harta dikumpulin bertahun-tahun, habis untuk bersedekah, baru hebat. Harta dikumpulin bertahun-tahun, habis buat berobat kok bangga. Dah. Jangan gitu atuh dah. Ayo kita belajar. Kita belajar, jadilah orang yang waras. Jemputlah sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah, sembuh yang tidak menyisakan sakit lagi, sembuh yang menjadikan ibadah pribadi kita menjadi semakin baik lagi. Itulah sembuh berkah. Maka yang dicari adalah sembuh yang berkah. Jangan sembuh istidroj. Apa itu sembuh istidroj? Sembuh doang jasadnya. Sembuh doang jasadnya. Perilakunya nggak sembuh. Ibadahnya gitu-gitu aja nggak sembuh. Perbuatannya nggak sembuh. Itu sembuh istidroj. Emang mau dapat sembuh istidroj? Emang mau dapat sembuh istidroj? Sembuh doang, ibadahnya nggak berubah, istidroj.
Sembuh doang, sombongnya masih ada, istidraj. Sembuh doang, keras kepalanya masih ada, istidraj. Yuk jemputlah sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Siap sembuh? Siap sembuh? Ayo, lakukan bersama-sama. Lakukan perubahan. Perubahan. Karena nggak mungkin Allah berikan pertolongan kalau kita sendiri nggak mau melakukan perubahan. Nggak mungkin. Karena Allah sendiri berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Nggak mungkin Allah rubah penyakit kita dari sakit jadi sehat kalau kitanya sendiri nggak mau berubah. Nggak mungkin. Makanya kalau udah sakit, jangan merasa ikhtiar udah kesana kemari. Ikhtiar ke Allahnya udah dilakuin belum? Ikhtiar ke makhluknya udah. Ikhtiar ke Allahnya udah belum? Tirakatnya udah belum? Bangun malamnya udah belum? Baca Al-Qur'annya udah belum? Sodakohnya udah belum? Berkumpul dengan orang solehnya udah belum? Puasanya udah belum? Zikir sholawatnya udah belum? Ikhtiar ke makhluk aja dilakuin. Mau jauh di mana kayak, mau di luar negeri kayak, mau di luar kota, diusahain. Disempat-sempatin. Ada di luar kota, didatengin. Harganya mahal, dibeli. Namun ikhtiar ke Allahnya diabaikan. Gimana mau mendapatkan kesembuhan atuh dak? Sedangkan sembuh milik Allah, obat milik Allah. Ya, sembuh milik Allah, obat milik Allah. Bagaimana mau mendapatkan kesembuhan kalau nggak melibatkan Allah? Karena manusia itu punya kendala. Manusia punya kendala. Sedangkan Allah, Rob kita adalah Rob yang maha memiliki kendali. Masya Allah, barakallah. Allah, manusia punya kendala. Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada kata yang mustahil. Oke teman-teman. Tidak ada kata yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Waalaikumsalam Bu Rita. Waalaikumsalam semuanya. Ya. Tidak ada kata yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Yang jadi pertanyaan, ikhtiar kita, Allah sudah ikut andil belum? Ayo belajar, makanya jadi orang waras. Jadi orang waras itu insya Allah enak hidupnya. Nggak mudah terombang ambing, nggak mudah tergiring opini. Ya. Ya. Berdiri tidak seimbang. Secara medis bisa disebutkan karena sistem keseimbangan tubuhnya sedang bermasalah. Apa yang menjadikan masalah? Imunnya bermasalah. Apa itu imun? Imun bisa juga kategorinya iman. Imun adalah pondasinya, iman pun adalah pondasinya. Ketidakseimbangan itu apa? Ketika antara kanan dan kiri, ketika hablum minanas dan hablum minallah, ketika dunia dan akhiratnya tidak seimbang. Kita itu hidup harus mizan, harus seimbang. Boleh jadi banyak memikirkan perkara kehidupan ketimbang memikirkan perkara bekal menuju hidup, bekal menuju mati. Memikirkan belum punya ini, belum punya itu, namun tidak memikirkan ibadah apa yang belum saya lakukan. Sedekah mana yang harus segera saya lakukan. Itu bisa. Maka kebanyakan, maaf ya, orang yang memiliki penyakit sistem keseimbangannya bermasalah, ketika berdiri gampang sepoyongan, mohon maaf ya, kebanyakan adalah pedagang. Pedagang kebanyakan penyakitnya gitu. Ketika berdiri kayak sempoyong, tiba-tiba sempoyong. Itu kebanyakan adalah pedagang. Apalagi pedagang-pedagang yang memang, maaf, secara kerjanya itu sambil berdiri, sambil masak, jualan bakso, jualan mie ayam, misal jualan nasi goreng, itu kan biasanya sambil berdiri. Nah, kebanyakan pedagang itu sistem keseimbangan tubuhnya kebanyakan bermasalah. Kebanyakan. Namanya kebanyakan berarti nggak semuanya. Ya, berarti nggak semuanya. Jadi kebanyakan pedagang tuh seperti itu. Di sini ada pedagang, apakah memiliki hal yang sama? Kalau lagi berdiri tiba-tiba clear. Kebanyakan pedagangnya yang laki-laki, kebanyakan. Yang perempuan jarang yang kayak gitu. Tapi kalau laki-laki banyak. Pedagang laki-laki itu gampang sekali seperti itu. Kalau berdiri tiba-tiba sempoyong aja gitu. Itu kebanyakan pedagang. Karena apa? Karena laki-laki itu ketika lagi berdagang, dia pikirannya macam-macam. Ketika lagi sepi, dia memikirkan istrinya. Ketika lagi sepi, dia memikirkan kebutuhan. Makanya kalau suaminya lagi ikhtiar, perempuan di rumah, itu harus pandai-pandai wirid, pandai-pandai zikir, pandai-pandai sholawat, pandai-pandai mendoakan. Bukan malah suami pulang lagi sepi, manyun. Gimana nggak berantem, Matuda? Gimana nggak berantem? Iya. Penyakit keseimbangan juga. Tuh kan? Iya.
Kebanyakan seperti itu. Makanya saya sampaikan, orang yang mengalami penyakit keseimbangan tubuh kebanyakan adalah pedagang. Apalagi ketika dagangannya sepi, pikirannya kemana aja. Belum mikirin balikin modal, belum mikir setoran, belum mikir buat kontrak, sewa tempat, dan lain sebagainya. Buat bayar karyawan dan lain sebagainya. Makanya Pak, sistem keseimbangannya nggak seimbang. Dia hanya memikirkan hal-hal perkara dunia, segala sesuatu yang sudah Allah jamin, sedangkan dampaknya akhiratnya ia abaikan. Gini teman-teman, ya nanti efeknya bukan hanya sistem keseimbangan tubuh saja, nanti bisa berefek pula pada apa? Belikat kirinya sakit. Ya, bisa berdampak kepada apa? Belikat kirinya sakit. Nanti belikat kirinya sakit. Kenapa bisa belikat kirinya sakit? Gini, segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan, sudah Allah jamin, itu perkara apa? Pertama apa? Rizki. Yang kedua, jodoh. Yang ketiga, mati. Orang ketika memikirkan berlebih perkara sesuatu yang sudah Allah jamin, maka itu akan menjadikan sistem keseimbangannya berubah. Karena Pak, lemah imannya menjadikan imunnya lemah. Orang kuat imannya, dia nggak peduli dagangan lagi sepi atau lagi rame, karena ia akan memahaminya dengan akal, dia memahaminya dengan iman. Apa yang Allah berikan saat itu, itulah jatah rizkinya, itu yang harus disyukuri, bukan memikirkan, bukan mengeluh dengan apa yang belum Allah berikan. Nah, ini bedanya. Ketika lagi sepi, pikirannya kemana-mana. Nanti pikiran kemana-mana, akhirnya apa? Itu imunnya lemah, imannya lemah. Orang banyak pikiran, tanda lemahnya iman. Orang semakin banyak mikir, semakin banyak masalah. Kunci dari segala penyebab masalah adalah orang kebanyakan mikir. Lain halnya orang yang dibanyakin zikir, bukan masalah yang datang, justru keberkahan yang datang. Itu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi pedagang tuh penyakitnya banyak. Nah, makanya inilah pentingnya sebelum kita berdagang, pahami dulu ilmu dagang yang diajarkan oleh Rasulullah. Ilmu dagang yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau sudah memahami ilmunya, insya Allah dagangan kita mau kayak gimana, tetap paham ilmunya, damai hatinya, tentram jiwanya. Mau sepi, mau apa, pahami itu adalah jatah rizki yang Allah berikan saat itu untuk kita. Rizki kita tidak akan tertukar dengan siapapun. Kalau jatah kita saat ini 10.000, syukuri 10.000-nya. Jangan mengharapkannya 100.000-nya. Ya, syukuri apa yang telah Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Bukankah itu janji Allah? Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Dan lihat, azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Bahkan disebutkan dalam Al-Anbiya, semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitannya. Kan disebutin sama Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Mau pilih mana? Mau bersyukur atau mau mengeluh? Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau bersyukur atau mau mengeluh? Ketika lagi sepi, jangan ngeluh. Ketika lagi sepi, bersyukur. Kalau bersyukur, ditambah nikmatnya sama Allah. Kalau ngeluh, ditambah sulitnya sama Allah. Maka berdoa, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, ampuni hamba yang masih lemah akan iman ini. Ampuni hamba yang belum pandai dalam sabar, dan bimbinglah hamba, jadikan hamba menjadi hamba-hambamu yang pandai dalam bersyukur. Minta sama Allah agar dibimbing menjadi hamba yang pandai dalam bersyukur. Nanti enak kita jalaninnya, sehingga tidak muncul penyakit-penyakit. Nah, itu ya. Makanya kebanyakan orang yang memiliki sistem keseimbangan bermasalah adalah pedagang. Pedagang itu kalau nggak punya bekal ilmunya, penyakitnya banyak teman-teman. Penyakitnya pedagang itu banyak. Nanti bukan hanya sistem keseimbangan, nanti muncul varises. Kakinya muncul varises. Nanti ada juga muncul asam urat. Nanti ada juga muncul rematik. Hampir semua penyakit deh. Kemudian nanti kakinya kayak kebas-kebas, nggak berasa, dicubit kayak baal. Nanti muncul lagi, nih, penyakit yang paling berbahaya bagi seluruh manusia dan salah satu yang paling banyak adalah pedagang penderitanya. Penyakit apa itu? Penyakit diabetes, penyakit gula darah. Itu pedagang paling banyak, apalagi pedagang-pedagang yang, maaf ya, itu paling banyak penyakitnya adalah diabetes nantinya. Andai kan dia nggak paham ilmunya. Ya. Jadi nanti munculnya seperti itu. Makanya inilah pentingnya ilmu, ya. Inilah pentingnya ilmu. Tadi kan udah disampaikan ya, ilmu adalah cahaya. Cahaya untuk apa? Menuntun jalan kita menuju pulang. Dengan cahaya kita tahu di depan ada lubang, kita bisa nyingkir.
Dengan cahaya kita tahu bagaimana cara berjualan yang benar. Dengan ilmu kita tahu bagaimana cara dagang yang benar. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Supaya Pak tidak menjadikan penyakit. Makanya banyak pedagang, banyak yang sakit. Karena nggak sinkron antara hati dan pikiran. Nggak sinkron antara ucapan dengan kenyataan. Nggak sinkron. Nggak sinkron. Apalagi pedagang yang kayak gini. Ibu ini berapa? 20.000. 10.000 ya, jangan, modalnya aja belum cukup. Padahal harga belinya 7.000. Dia bilang modalnya aja nggak cukup. Ibu, ini manis nggak buahnya? Manis. Dianya sendiri belum nyicipin. Ibu, produknya original nggak? Original. Bagus ini kualitasnya. Dia sendiri belum make. Banyak nggak pedagang yang kayak gitu? Banyak. Makanya akan muncul penyakit diabetes. Beli ya dagangan gua. Dagangan ini tuh enak, barangnya bagus, barangnya kualitasnya tinggi. Dia sendiri belum tahu produknya kayak gimana. Dia sendiri belum mencoba, dia sendiri belum mencicipi. Dia sudah menceritakan produknya bagus, produknya ini, produknya itu. Banyak kayak gitu? Banyak. Mereka sedang merayu, mereka sedang PHP, memberi harapan palsu. Belum ngerasain, udah berani menyampaikan, hati-hati. Nanti akan muncul penyakit diabetes. Akan muncul penyakit diabetes. Karena penyakit diabetes itu bukan gara-gara makanan. Penyakit diabetes itu gara-gara sifat. Sifatnya gula. Gula sifatnya manis. Orang yang senantiasa PHP, suka merayu, suka berbohong, suka berkata-kata manis, suka janji-janji manis. Hati-hati muncul diabetes. Makanya diabetes paling banyak dialami oleh, kembali pedagang, marketing, guru, orang yang berkecimpung di dunia politik, dunia bisnis, dan paling banyak lagi adalah pelawak. Tuh, itu penyakit diabetes. Jadi Allah menitipkan penyakit kepada orang-orang itu tergantung daripada sifat, perilaku, dan perbuatannya. Ya, perilaku perbuatan pada ya, jadi seperti itu ya. Itulah hakikat daripada penyakit. Hakikat daripada penyakit. Kenapa banyak guru kena diabetes juga? Karena banyak guru pandai menyampaikan, pandai mengajarkan, namun dia tidak pandai untuk mengamalkan, tidak pandai untuk mempraktekkan. Ayo anak-anak, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua, jadilah anak yang disiplin waktu. Dianya sendiri nggak seperti itu. Maka akan muncul penyakit diabetes. Kalau politikus sama orang bisnis sudah pasti ya. Kemudian ada lagi orang yang hobinya ngelawak. Kenapa orang yang hobinya ngelawak? Orang yang suka mengarang, kenapa banyak diabetesnya? Kenapa banyak terkena penyakit diabetes? Karena mereka pandai berbohong. Pandai untuk berbohong. Sob, maaf. Stand up comedy. Rata-rata penyakitnya apa? Diabetes. Penyakitnya diabetes. Karena pandai. Sok, artis-artis. Mereka-mereka yang ngelawak-ngelawak. Sok, dulu tuh terkenal Sri Mulat kalau nggak salah. Apa penyakitnya personil Sri Mulat? Rata-rata apa? Diabetes semua. Ingat Sri Mulat? Rata-rata penyakitnya apa? Diabetes semua. Mereka pandai dalam melawak. Ya kan? Ya. Jadi itu ya. Sifat, perilaku, perbuatan kita itulah penyebabnya. Kita bicara real, nyata. Bukan menduga-duga, bukan analisa. Bukan real, nyata. Jadi penyakit itu memang benar buah daripada sifat, perilaku, dan perbuatan. Namun bukan kalau penyakit ini dari analisa saya. Itu penyakit yang biasanya orangnya kayak gini. Itu dari praduga. Yang belum tentu benar. Namun ketika sudah ada kitabnya, merujuk pada Al-Quran, udah dijamin. Maaf ya, masalah dijamin ini kan tergantung kepercayaan ya. Jadi udah dipastikan itu real, nyata. Sok. Apa yang disampaikan tadi tentang penyakit, ada nggak yang keluar dari kenyataan? Ada nggak yang keluar dari kenyataan? Kalau batu ginjal gara-gara apa? Ginjal fungsinya untuk apa? Untuk mencerna. Orang yang pandai kurang mencerna, kurang pandai dalam mencerna setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap kabar, setiap berita. Dia nggak pandai dalam mencernanya. Nanti akan muncul jadi penyakit-penyakit yang ada di ginjalnya, pencernaan lah intinya. Tuh, nanti akan muncul di situ. Ketika ada orang ceritain orang, dia ikut ceritain orang. Ketika ada orang berbuat baik, dia ikut berbuat baik. Ketika ada orang berbuat buruk, dia ikut berbuat buruk. Dia nggak punya pendirian, nggak punya pencernaan. Pokoknya asal apa dengernya ikutin. Ada yang bilang baik, dia ikutin.
Ada yang bilang buruk, dia ikutin. Dia nggak memperdulikan itu. Ya, jadi itulah penyebab-penyebab penyakit. Buah daripada sifat, perilaku, dan perbuatan kita sendiri. Sifat, perilaku, perbuatan kita sendiri. Dan itu adalah real. Karena Rasulullah sudah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Jika penyebab sakit adalah dosa, saya tanya, apa penyebabnya dosa? Apakah makanan? Enggak. Apakah orang lain? Enggak. Penyebabnya dosa adalah sifat, perilaku, perbuatan kita sendiri. Gitu ya. Sifat, perilaku, perbuatan kita sendiri, itulah penyebabnya dosa. Jadi selagi sifatnya belum diperbaiki, perilakunya belum diperbaiki, perbuatannya belum diperbaiki, emang bisa sembuh? Ngimpi. Ngimpi atuda. Yuk teman-teman, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, yuk jadikan pula diri kita manfaat bagi yang lain. Karena boleh jadi di luaran sana banyak orang yang sedang putus asa dengan penyakitnya, banyak orang yang sedang putus asa dengan masalahnya. Bismillah, semoga dengan wasilah room ini, dengan obrolan kita bersama, menjadikan asbab jalan sehat, jalan sembuh dengan sembuh yang berkah, jalan pertolongan yang berkah, pertolongan dari Allah, pertolongan yang Allah cintai, pertolongan yang Allah ridhoi. Yuk, jadikan diri kita manfaat, tebarkan benih-benih kebaikan untuk keluarga kita, saudara kita, kerabat kita. Itu ya teman-teman ya.